Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan anak-anak santriwan santriwati STT Salsabila 3 Banguntapan. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pasti yang di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya bahagia karena mau menunggu waktu berbuka puasa. Anak-anak semuanya, sambil menunggu waktu berbuka puasa, maukah kalian mendengarkan kisah yang Pak Said sampaikan? Iya, pasti semuanya akan suka dengan apa yang akan Pak Said sampaikan. Semuanya siap? Iya. Mari kita simak kisah berikut ini. Kisah Umar bin Khattab dan ibu pemasak batu. Saat itu di tanah Arab sana dilanda paceklik. Khalifah Umar yang memimpin daerah itu. Saat itu Khalifah Umar bersama sahabatnya Aslam ingin berjalan-jalan di daerah-daerah terpencil. Malam itu berjalanlah Khalifah Umar dan Aslam mengelilingi daerah-daerah yang terkena paceklik tersebut. Akhirnya tiba di sebuah rumah. Ada yang mengatakan rumah, ada yang mengatakan sebuah tenda. Di sana ada tangisan anak kecil. Akhirnya Khalifah Umar dan Aslam berhenti sejenak. Dipandanglah tenda tersebut, dan di sana terdapat seorang ibu yang sedang menunggu tunggunya. Assalamualaikum, wahai ibu. Waalaikumsalam. Khalifah Umar mengatakan, bolehlah saya masuk? Silakan. Anda boleh masuk di sini. Dengan nada yang sangat ketus, seorang ibu tadi berbicara dengan Khalifah Umar. Dan perlu diketahui, ibu ini belum tahu kalau yang datang ini adalah Khalifah Umar. Akhirnya Khalifah Umar menanyakan kepada ibu, wahai ibu, siapa yang menangis itu? Ibunya menjawab, itu anakku. Kenapa menangis? Ya lapar. Ibu baru menanak makanan buat anaknya. Tidak. Coba aku akan melihat. Silakan. Panci atau tungkunya dilihat. Apa yang kamu lakukan, wahai ibu? Ada air, ada batu yang dipanaskan. Ibu tadi mengatakan, inilah kekejaman Khalifah Umar bin Khattab, seorang pemimpin di sini yang tidak memperhatikan bawahannya. Saat itu sahabatnya si Aslam akan menyetop seorang ibu tadi. Dan saat itu Khalifah mengatakan, akhirnya meneteslah air matanya. Khalifah Umar ketika mendengar ucapan seorang ibu tadi, dia lantas cepat-cepat pulang bersama Aslam, meninggalkan tendanya. Ketika pulang, dia menuju Baitul Malnya di Madinah sana. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar? Khalifah Umar mengambil makanan atau gandum di sini. Dia angkat sendiri, dia pikul sendiri. Dan saat itu sahabatnya Aslam mengatakan, wahai Amirul Mukminin, biar aku saja yang mengangkatnya. Tidak, Aslam, dan akulah yang mengangkatnya. Akhirnya Khalifah Umar berangkatlah bersama Aslam menuju rumah
atau tenda yang ada tangisan seorang anak tadi. Kemudian setelah sampai rumah atau tenda yang dituju tadi, Khalifah Umar bersama Aslam memasak sendiri gandum yang tadi bawa. Setelah dimasak, dihidangkan. Khalifah Umar dan Aslam menghidangkan masakan yang telah dibuat tadi. Ibu dan anaknya tadi makan bersama. Dan saat itu rasa lega hati seorang khalifah ketika sudah membuatkan makanan yang luar biasa. Enak bagi anak yang sejak dari pagi dia tidak makan, dan ibunya menutup dengan cara memasak batu. Akhirnya ketika ibu dan anak tadi sudah makan, sudah kenyang begitu, Khalifah Umar dan Aslam berpamitan pulang. Dan ibunya tadi mengatakan, harusnya seperti ini Khalifah Umar. Seorang pemimpin itu harus datang, harus tahu rakyatnya. Dan Khalifah Umar mengatakan, wahai ibu, silakan besok pagi ibu menemui Amirul Mukminin, dan insya Allah di sana nanti ada saya juga. Akhirnya Khalifah Umar dan Aslam berpamitan pulang. Ketika Khalifah Umar dan Aslam meninggalkan rumah tersebut, waktu berjalan dan ibu tadi memenuhi panggilan untuk mendatangi di Madinah. Akhirnya bertemulah ibu tadi dengan Amirul Mukminin. Dan apa yang terjadi? Ibu tadi sangat-sangat kaget sekali, sangat-sangat ketakutan. Apa yang tadi disampaikan semalam, yang telah mencaci maki seorang Khalifah Umar, yang telah membuat sedih Khalifah Umar, ternyata inilah yang sebenarnya semalam itulah Khalifah Umar sendiri yang datang. Akhirnya ibu tadi mengatakan kepada Khalifah Umar, maafkan aku wahai Amirul Mukminin, aku salah, aku khilaf, dan aku siap dihukum. Akhirnya Khalifah Umar mengatakan, wahai ibu, yang seharusnya minta maaf adalah aku seorang pemimpin yang tidak memperhatikan bawahanku. Aku seorang pemimpin yang tidak memperhatikan rakyatku. Sudikah ibu untuk memaafkanku? Anak-anakku semuanya, ketika Khalifah Umar mengatakan kepada ibunya tadi, maukah memaafkanku? Ibunya pun juga mengaku memaafkan. Saling memaafkan di situ. Anak-anak semuanya, santriwan-santriwati STT Salsabila 3 Banguntapan. Dan seperti inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Dia harus peka terhadap apa yang telah dipimpinnya, peka terhadap anak buahnya, peka terhadap temannya, peka terhadap rakyatnya. Dan semoga kita semua bisa mencontoh
kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Bagaimana anak-anakku semuanya? Kisah yang Pak Syahir sampaikan tadi menarik bukan? Iya, kalau menarik, kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang baru saja Pak Syahir sampaikan? Iya, mbaknya sebelah sana. Apa mbak? Wah iya, pemimpin itu harus mengetahui bawahannya. Betul mbak, bagus. Mas sebelah sana. Apa mas? Ya, pemimpin itu harus sabar, harus adil ya. Iya betul. Anak-anakku semuanya, coba kita bawa di dalam kelas kita. Di kelas kita, di sekolah kita SD Salsabila 3 Banguntapan, ada sholat duha dan sholat duhur. Di sana bergantian yang menjadi imam. Seorang imam tidak akan tergesa-gesa, tidak akan ngimamin dulu kalau ada anak buahnya atau makmumnya yang belum datang kalau di kelas kita. Barangkali ada yang masih wudhu, barangkali masih ada yang memakai mukena, barangkali ada yang masih mencari petisnya. Seorang pemimpin, seorang jadi imam, bisa menunggu mereka semuanya. Anak-anak ada lagi yang bertugas sebagai muazin dan iqomah. Dia juga akan melihat samping kanan kirinya jamaah, karena di kelas mungkin juga masih ada yang ketinggalan, mereka tunggu dulu. Satu lagi barangkali buat anak-anakku semuanya yang mungkin ketika melihat temennya kesusahan, temennya minta tolong, apa yang kita lakukan? Seperti yang disampaikan atau dikisahkan yang dalam kisah Umar bin Khattab tadi. Iya, kita tolong, kita bantu teman kita yang membutuhkan. Insya Allah dengan seperti ini, keakraban, kesetiakawanan akan kita peroleh. Demikian yang Pak Syahir sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf Pak Syahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.